Maka untuk menata pohon anggur itu, Allah sebagai penata pohon anggur itu akan melakukan segala cara. Itu artinya segala hal yang menghambat pertumbuhan rohani kita, firman Tuhan katakan akan dipangkas. Saudara, ayat ketiga katakan demikian, kamu memang sudah bersih. Saudara, kata kamu ini ditujukan kepada murid-murid Yesus, kepada orang-orang yang sudah mengerti sang pemilik daripada pelayanan itu, sang pemilik daripada hidup kita. Dikatakan kamu itu bukan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kamu ini bukan kepada orang-orang Yahudi, tetapi kamu itu adalah kita yang adalah milik daripada Tuhan. Sadarkah engkau ketika engkau melayani Tuhan, engkau bukan milik pelayanan itu, engkau milik Tuhan yang sedang melayani satu bidang pelayanan, satu kondisi pelayanan. Jadi kalau kita ini adalah milik Tuhan, kalau engkau dan saya adalah milik Tuhan, maka Dia akan menata hidup kita, menata pohon anggur itu, menata buah itu, supaya apa? Hidup kita makin hari makin berdampak, hidup kita makin hari makin berbuah. Maka untuk menata pohon anggur itu, Allah sebagai penata pohon anggur itu akan melakukan segala cara. Itu artinya segala hal yang menghambat pertumbuhan rohani kita, firman Tuhan katakan akan dipangkas. Bagi cabang yang dilihat oleh si pemilik anggur itu dirasakan tidak bisa menghasilkan buah, firman Tuhan katakan dalam ayat 3 akan dibersihkan. Saudara, enak? Tentu tidak. Saudara, ketika kita bicara tentang pelayanan sebagai seorang pemimpin rohani, bukan sesuatu yang nyaman, tidak. Kita akan terus bergesekan dengan banyak orang, kita akan terus dipoles oleh Tuhan, supaya hidup kita yang dilihatnya oleh orang lain dengan bentuk pelayanan kita, karakter kita, cara pikir kita, apakah itu menjadi berkat. Ada beberapa hal yang harus dipotong, yang kemudian harus ditekuk mungkin. Pucuknya itu yang mungkin kadang-kala yang tidak menghasilkan sesuatu, kemudian akan dipotongnya. Saudara, ini berbicara hal-hal yang berarti sesuatu yang tidak mudah yang akan kita hadapi. Mungkin kita akan berpikir kita lagi melakukan pekerjaan yang nampaknya akan menghasilkan sesuatu. Kenapa pada satu titik akhir Tuhan tidak memberikan kelancaran? Kok tiba-tiba saya dalam hidup saya tidak diprospek mungkin? Kenapa pelayanan ini tidak di-ACC oleh pimpinan? Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, kalau ada sesuatu yang di mata Tuhan, bukan di mata kita, kalau di mata Tuhan itu tidak menghasilkan, maka Tuhan akan potong, Tuhan akan bersihkan dengan berbagai cara yang Tuhan ingin kerjakan supaya hidup kita lebih berbuah. Sedangkan ranting yang nampaknya di mata kita tidak berguna, bisa jadi itu malah berguna. Perlu ditekuk. Kalau kita melihat dalam sebuah tafsir, katakan ditekuk ke belakang, alias ditaruh di tempat-tempat yang mungkin kita merasa, Tuhan, tempatku seharusnya tidak di situ. Kenapa passion saya tidak sesuai dengan apa yang saya rindukan, dan saya mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Saudara, mungkin kita akan menghadapi kasus-kasus atau kondisi yang seperti itu. Belum tentu di mata kita yang tidak berguna, ternyata kita tahu itu kemudian berguna. Saudara, seringkali dalam pergumulan-pergumulan kita rasa ada hal-hal yang mungkin tidak sek di hati kita. Kerasa ini pelayanan kok tidak nyaman. Tapi Tuhan akan tempatkan kita di posisi ranting lain agar kita kemudian berbuah. Mungkin kita merasa bahwa seharusnya kita di sana, tapi ternyata Tuhan nggak tempatkan, Tuhan tempatkan di tempat lain. Dan orang lain ditempatkan di tempat lain.
kita mengisi posisi yang mungkin kita merasa orang itu yang tepat di situ, tetapi ternyata kita. Supaya apa? Agar dia berbuah, kita pun juga berbuah. Jadi kita diingatkan bahwa ranting tidak memiliki kuasa, tidak memiliki sebuah power, sebuah kehidupan ketika dia lepas daripada pokok, daripada anggur itu. Itu artinya orang yang hidup tanpa takut akan Tuhan, hidup yang terhubung dengan Tuhan, hidup yang terus bergantung kepada Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Seorang orang yang hidup tanpa iman, berjalan sendiri, memang dia ada, dia mungkin hidup, tetapi bukan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup dia. Dan pastinya orang-orang yang keluar daripada pokok itu tidak tercangkok dan tinggal di dalam Kristus, maka dia akan kehilangan tujuan yang sebenarnya dari keberadaannya, kehilangan esensi dan nilai apa yang disebut sebagai sebuah pelayanan. Dia tidak mengerti esensi pelayanan, dia tidak mengerti apa itu artinya nilai sebuah pelayanan. Contoh kasus, kita melihat Sakius. Sakius itu kaya raya, hidup memang, punya kedudukan, segala apapun yang dia inginkan dia bisa dapatkan. Tetapi hidupnya tidak punya nilai, hidupnya tidak ada arti. Pada satu titik dia merasakan apa yang disebut kekosongan, dan bersyukur di dalam kekosongan itu dia sadar bahwa dia harus menyelesaikan masalah dia, dan bersyukur dia bisa mencari Yesus. Dia sadar di Yesuslah, tinggal dalam Yesus, bersama Yesus, itulah hidupnya baru berarti. Hidupnya baru memberi sesuatu yang dampak bagi orang lain. Saudara, bukan hanya Sakius. Kalau kita melihat anak yang bungsu, ketika dia keluar dari rumah bapaknya, dia tercampakkan. Awalnya dia merasa bahwa wah, dengan kekayaan dia bisa berpesta pora, menikmati segala apa yang menjadi keinginan dia. Dia sudah berpikir akan merencanakan ini dan itu, dia akan mendapatkan ini dan itu. Tetapi waktu menjadi penguji yang paling setia, bahwa pada satu titik engkau akan merasakan bahwa engkau tidak bernilai. Setelah kemudian dalam Lukas pasal 15 ayat 6 katakan apa? Dia kepingin makan makanan sisa dari ampas babi, tetapi tidak mendapatkan. Saudara bayangkan, saudara, dunia dengan segala kemewahannya, seolah-olah dalam pola pikir kita dan pola pikir dunia, dunia akan menawarkan apa yang kau inginkan. Dunia menyediakan semuanya, tetapi sesungguhnya tidak. Dunia tidak pernah memberi kepada engkau. Dunia hanya meminta, menuntut engkau. Bapalah, Yesuslah, Roh Kuduslah yang selalu memberikan kepada engkau. Saudara, anak bungsu itu pada satu titik disadarkan bahwa segala yang dia rasakan dunia ini adalah segalanya. Dunia ini memberikan semuanya, tetapi dunia yang dia pikir itu adalah surga, ternyata menjadi neraka dalam hidup dia. Bersyukur seperti Sakius, pada satu titik dia sadar, tapi bukan dia hanya sadar, dia bangkit. Dikatakan kemudian dia pergi, dan dia merasa bahwa pegawai-pegawai ayahnya lebih baik daripada hidup dia. Itu artinya apa? Engkau di luar Bapa, engkau di luar pokok anggur itu, engkau bukan siapa-siapa. Engkau tidak bisa berbuat sesuatu. Akhirnya kita disadarkan bahwa sebenarnya di dalam Tuhan Yesuslah kita punya nilai. Soalnya di dalam Yesuslah hidupmu boleh diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam Yesuslah hidupmu baru bisa berdampak. Sesungguhnya dampak itu kepada orang-orang yang engkau layani. Akhirnya dari spiritualitas seorang pemimpin, yaitu adakah kita memiliki cara pikir yang baru?
Saudara, bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, tetapi menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apakah kita mengalami yang disebut reformasi dari mindset kita, cara pandang kita, paradigma kita. Ketika kita menghadapi sebuah pelayanan yang tidak mudah, apakah kita kemudian meninggalkan pelayanan itu? Ataukah kemudian kita berkeluh kesah? Ataukah kita berpikir, Tuhan, aku milik-Mu, pelayanan ini juga milik-Mu. Kalau kita menghadapi kesulitan, aku mau cari Engkau, berdoa, memohon anugerah Tuhan, supaya Tuhan boleh buka jalan. Dan bagaimana kita memikirkan pelayanan tidak mudah ini, semuanya hanya demi kemuliaan Tuhan.